Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah memilihku, milik kesayangan-Mu, melewati badai yang silih berganti. Ku tahu Engkau selalu memegang tanganku. Takkan pernah sedetik pun Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu perisaiku, ajaib bagiku. Di tangan-Mu tertulis namaku. Kau Tuhan penebusku, ku sembah Engkau Tuhan, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah memilihku, milik kesayangan-Mu, melewati badai yang silih berganti. Ku tahu Engkau selalu memegang tanganku. Takkan pernah sedetik pun Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu perisaiku, ajaib bagiku. Di tangan-Mu tertulis namaku. Kau Tuhan penebusku, ku sembah Engkau Tuhan, Kau pemilik hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah memilihku, milik kesayangan-Mu, melewati badai yang silih berganti. Ku tahu Engkau selalu memegang tanganku. Takkan pernah sedetik pun Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu perisaiku, ajaib bagiku. Di tangan-Mu tertulis namaku. Kau Tuhan penebusku, ku sembah Engkau Tuhan, Kau pemilik hidupku. Haleluya. Shalom. Selamat sore, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach Elohim, firman yang hidup, menopang segala makhluk, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Langit penuh dengan keagungannya, bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaannya, dan sukacita damai sejahtera kiranya memenuhi hati kita, dan biarlah hati kita selalu bersorai-sorai di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini oleh karena kuasa firman Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya bukan oleh karena kekuatan kita. Kita dijadikan alatnya bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya oleh anugerah kasih karunia oleh Roh Allah yang bekerja di dalam kita, bukan oleh karena kekuatan. Jika kita boleh melayani Tuhan, tetapi Roh Allah lah yang mengajar, yang bekerja, yang berbicara, yang memampukan kita, sebab kita adalah manusia debu tanah penuh dengan keterbatasan. Pada hari ini saya mau bersaksi
firman Tuhan bahwasanya kita di tengah-tengah dunia ini mempunyai saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara terkasih. Oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan. Kita tanggalkan semuanya beban dosa. Oleh karena kita mempunyai saksi yang begitu banyak, para malaikat, Allah sendiri, iblis, juga sang pendakwa yang membuat dosa itu menjadi yang merintangi kita dan membebani kita di dalam dunia ini melakukan pertandingan iman, saudara terkasih. Kita selama ada di dunia ini melakukan pertandingan iman, saudara terkasih. Iman yang tumbuh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup masih di dalam dosa, itu semua merintangi iman kita. Sebab itu saudara terkasih, di dalam kita melakukan pertandingan iman, baiklah mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, dan kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang di dalam kehidupannya ia menanggung banyak bantahan dari orang-orang yang berdosa. Ia disalibkan, saudara terkasih. Ia disesah, saudara terkasih, oleh orang-orang yang berdosa. Jika Yesus Kristus demikian, maka kita pun akan mengalaminya, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita mengalami masa-masa sukar oleh karena kita hidup di dalam kebenaran, di dalam pikul salib, saudara terkasih, di dalam mengikut Yesus Kristus Tuhan, kita harus bersukacita oleh karenanya, saudara terkasih, karena kita beroleh bagian daripada penderitaan Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu kita sebagai petarung yang bertanding di gelanggang iman sebagai olahragawan agar kita memperoleh mahkota kehidupan, saudara terkasih, biarlah kita senantiasa menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus Kristus Tuhan setiap hari, saudara terkasih. Jangan kita hidup di dalam keinginan daging, hidup di dalam dosa dan segala keinginannya, saudara terkasih. Jangan kita menjauh dari kasih karunia Allah, saudara terkasih. Jangan kita bernafsu cabul, saudara terkasih, seperti Esau yang menjual hak kesulungan demi semangkuk bubur merah, saudara terkasih, sehingga ia menangis karena hak kesulungannya hilang, saudara terkasih. Dengan menangis mencucurkan air mata darah pun, saudara terkasih, ia tidak dapat memperoleh hak kesulungan itu karena tidak ada waktu lagi baginya. Begitupun kita, saudara terkasih, dalam melakukan pertandingan iman. Kita tanggalkan semua beban dosa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Para malaikat Tuhan, bahkan iblis pun menyaksikan kita, saudara terkasih, agar kita di dalam perjalanan hidup kita
kita tidak terpelekok. Sebab itu, kuatkanlah dan teguhkanlah tangan yang lemah dan kaki kita, saudara terkasih, yaitu kita harus meluruskan jalan-jalan kita agar kita jangan jatuh terpelekok. Saudara terkasih, itu jatuh oleh karena dosa dan jatuh di dalam lembah dosa. Saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam perbuatan yang baik, dalam penyembahan, dan kita berjalan dalam sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, dan kuasailah diri kita, jangan sampai ada yang mencemari pikiran hati kita sehingga kita terseret dalam belenggu-belenggu dosa yang menyeret kita, sehingga kita menjauh dari kasih karunia Allah, sehingga kita menjadi Esau rohani yang menjual hak kesulungan karena semangkuk bubur merah. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab tanpa kekudusan tidak ada yang dapat melihat Allah. Dan kejarlah perdamaian, saudara terkasih. Kita harus mengejar perdamaian antar sesama kita, saudara terkasih. Kita harus saling mengampuni, jangan menyimpan akar kepahitan, akar kebencian, ataupun dendam di dalam hati kita. Semuanya kita harus lepaskan, saudara terkasih, dan kita bertekun di dalam iman, saudara terkasih, dan memandang Yesus Kristus yang menjadi tauladan kita dan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Dan biarlah Roh Kudus yang terus curah di dalam hati kita, hidup kita, yaitu Roh yang membangkitkan, yang memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan, yaitu Roh Allah itu sendiri yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, sehingga kita dapat mengalahkan keinginan daging dosa dan segala keangkuhannya yang membuat kita mempunyai pikiran yang jahat. Sebab itu, mari kita membuka hati untuk firman Tuhan, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu yang bertata di hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan oleh Roh Kudus yang memimpin kita, saudara terkasih. Sebab itu, mari di akhir zaman ini kita tanggalkan semua beban dosa yang merintangi iman kita, karena kita mempunyai saksi yang begitu banyak, saudara terkasih. Tak ada yang tersamar dan tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang di hadapan Tuhan yang membawa segala perbuatan kita kepada hukum-hukumnya yang kudus, yang berlaku, saudara terkasih. Sebab itu, mari kita saling mengampuni, saudara terkasih, agar kita sembuh dan saling mengasihi. Sebab Allah itu adalah kasih. Barang siapa mengasihi, Allah ada di dalam dia. Barang siapa firman Tuhan ada di dalam dia, dan ia berkata, ia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Oleh karena firman-Nya, maka ia wajib untuk hidup seperti bagaimana Yesus Kristus hidup, yaitu kasih itu sendiri. Allah Bapa Tuhan Yesus itu adalah kasih, maha pengasih, penyayang, dan
setia, penuh belas kasihan dan kasih karunia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu kita harus sama dan serupa. Saudara terkasih, kita harus hidup sebagaimana Yesus Kristus Tuhan hidup, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, kuatkanlah dan teguhkanlah apa yang masih ada, saudara terkasih. Bertekunlah di dalam doa, bersabarlah dalam kesesakan, dan bersukacitalah di dalam pengharapan. Kuasailah dirimu, jangan kamu terombang-ambing dengan keadaan dunia yang memikat hati melalui mata, melalui telinga, melalui keinginan. Tetapi biarlah hasrat kita hanya kepada firman Tuhan, kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang membalaskan segala perbuatan kita, yang memberikan kita upah dan memberikan kita hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, bangkitlah, menjadi teranglah, dan biarlah kemuliaan Allah turun atasmu di tengah-tengah dunia bengkok, gelap, dan kelam ini. Kuasailah dirimu dan menjadi tenanglah, berjaga-jagalah senantiasa. Sampai disinilah, saudara terkasih, kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.